Anda kalau ngomong sama orang itu kekuatannya nggak ada, karena orang itu tahu Anda. Kalau Anda ngomong, dia nggak beli produk itu bukan karena nggak punya duit, tapi mungkin Anda jelasannya masih belepotan. Kalau dia jauh di ujung dunia sana, pakai telepon. Iya, Tapi libatkan Aplen supaya apa? Dia nggak tahu siapa yang bicara Aplen itu. Dia dengarin, iya Pak, oke Pak. Nah, jadi tugas Anda apa? Hanya menjembatani Aplen supaya sampai ke orang-orang yang prioritas. Luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Karena di saat seperti ini orang mungkin habis ini tidur enak di rumah santai. Tapi nggak apa-apa. Karena orang yang istilahnya gini, saya baca di salah satu buku mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang mampu menunda kesenangan-kesenangan sesaatnya. Jadi sekarang kita tunda dulu kesenangan kita yang sesaat, nonton TV, apa segala macam. Mungkin tunda 1-2 tahun ke depan. Karena kita lagi membangun bisnis kita, ya kan? Tetapi nanti setelah itu Anda akan senang-senangnya mungkin hanya bukan di sini. Mungkin Anda senang-senangnya pergi umroh, pergi ke Turki, pergi ke Eropa. Amin. Karena apa? Dari saat ini contoh kayak gini, Anda udah menunda kesenangan yang harusnya tidur nih di rumah enak. Tapi kenapa mau melototin mata di sini? Itu adalah ciri-ciri orang yang sukses. Itu ada. Amin. Amin. Demi Allah wa Rasul, Amin. saya setiap habis saya sholat, habis saya sebut semua Pak Ahmad, Amin. di setiap doa saya, karena saya nggak mungkin bisa datang hadir ya dengan kalau mau dibagi ini pada saya bagi-bagi itu ya kan, bisa supaya apa, datang kepada teman-teman semua supaya kenapa keinginan saya supaya sama-sama teman-teman sukses. Tapi insya Allah dengan sistem kerja kita ini yang saya jelaskan ini, insya Allah kita akan istilahnya nanti menemukan istilahnya itu apa, cara yang sederhana tetapi mampu diduplikasi oleh teman-teman semua. Jadi bisnis ini kan tadi tuh marketing plan itu kan bisa terrealisasi jadi duit kalau ada omset. Betul. Benar kan? Ujungnya daripada semua adalah omset. Kalau omsetnya nggak ada, siapa mau bayar Anda? Nggak ada yang nyemplung ke wallet, ya kan? Tapi kalau ada omset, baru jadi duit perusahaan. Nah, omsetnya kita berapa? Kalau kita punya omset umpama 10 juta, perusahaan ngasih kita 86%, ya kan? Nah, sekarang saya mau kasih tahu supaya cara membangun omset itu supaya tiap bulan minimal ada omset, ya kan? Kalau orang bahasa Inggrisnya dibilang how to-nya, bagaimana sih caranya supaya kita aktivitasnya sedikit tapi produktivitasnya ada. Yang selama ini yang saya lihat teman-teman aktivitasnya banyak, sana kemari, pergi pagi pulang siang, tapi kok nggak ada BV yang KV yang masuk. Berarti aktivitasnya ada tapi produktivitasnya nggak ada, ya kan? Artinya apa? Omset nggak ada. Nah, tadi yang udah dijelaskan Akra itu sudah betul marketing plan. Kalau saya kan tidak menguasai marketing plan secara istilahnya detail ya, tetapi kalau untuk how to-nya caranya ini sederhana. Jadi supaya kan nggak paham marketing plan, tapi kalau ada omset, April pasti kasih tahu taruh di sini, atau posting di sini, posting di sini. Nah, sekarang kalau nggak ada omset, April mau postingin apa, ya kan? Nah, ini saya mungkin sedikit aja. Nah, ini kita harus tahu dulu skala prioritas, ya, skala prioritas untuk seorang member OneMore. Ya. Saya bilang ke teman-teman, kekuatan bisnis kita, Anda sampai ke Diamond Master, itu ada di 2+1. Ini harus kita pahami. Nanti setelah ini, baru saya kasih tahu caranya mendapatkan 2+1 seperti apa. Nah, selemah-lemahnya iman seorang member, kalau kita di kelurahan sebelah katanya 400 BV. Kalau di sini selemah-lemahnya iman adalah 2+1 kita harus dapat. Apa itu 2+1? Kita sudah paham, satu kiri, satu kanan. Kalau Anda mendapat, sebenarnya di sini yang harus kita pahami adalah ini rohnya bisnis ini. Karena apa? Anda mau jadi Diamond Master, syarat untuk bonus keluar itu adalah harus ada hijau di kiri dan Anda sendiri hijau. Saya hijau nih, di kiri nggak ada, di kanan nggak ada yang hijau, sponsor langsung. Biarpun ada omset saya ratusan kiwi, itu masuk ke wallet, tidak akan masuk ke wallet, dia jadi
prediktif. Kalau Anda baca atau kalau di wallet itu diprediksi. Diprediksinya ada $100. Kok kenapa nggak masuk ke wallet? Karena Anda hijau tapi ini yang sponsor kita kanan kiri nggak ada yang hijau. Jadi harus paham itu. Nah, kalau ini hijau nanti di minggu ini, di minggu depannya ini hijau ini udah Anda hijau, kan kita ini 28 hari kan? Nah, baru nanti masuk ke wallet. Anda bisa tarik. Mau narik dari wallet aja kan harus hijau. Iya. Iya. Benar kan? Nah, jadi artinya apa? Setiap bulan itu kalau kita dianggap bisnis kita produktif, minimal kita sendiri dapat bonus 2+1. Karena bonus 2+1 ini apa? Anda dapat 700.000 uang cash, ya kan? Terus sudah gitu RO-nya gratis untuk bulan ke depan. Terus yang ketiga adalah kita dapat sampel produk atau produk gratis. Nah, produk gratis ini kan bisa buat demo, bisa buat pakai sendiri. Nah, sekarang kita sejak kita hijau berapa? 28 hari kan ini. Dari hijau ini selama 28 hari. Kalau kita tidak dapat satu kiri satu kanan berarti kita tidak berbisnis. Tidur. Anda jangan sekali-sekali datang ketemu dengan saya kasarnya mau konsultasi kalau Anda nggak tahu 2+1. Maaf, berarti Anda tidak sedang berbisnis. Karena selemah-lemahnya iman orang berbisnis adalah dia minimal untuk personal dia nyelamatin diri dulu dong. Iya. Nah, saya harus keluarin kocek dari istilahnya kantong saya untuk beli kita ya berapa? 2.100.000 kan? Iya. Ya kalau Anda udah di posisi apprentice, nggak masalah Anda beli sendiri. Bonus Anda nanti bisa keluar 10 juta, saya minggu kemarin 8 juta. Nggak apa-apa saya belanja. Ya, betul. Tapi kan kita yang baru dari Rocky ke sebelum ke sana, belum punya tim. Nah kita ngapain 2.100.000 ngamuk ini di rumah? Mau katanya bisnis kok pakai duit dapur buat belanja hijau kan? Nggak boleh, mendingan merah aja. Tapi bulan harus kejar supaya dapat 2+1. Nah, kalau sudah dapat 2+1, bulan depannya hijau, usahakan hijau terus. Jadi insya Allah sampai Anda apprentice itu, Anda akan hijau sendiri itu dengan kantong bukan dengan kantong pribadi. Sudah hijaunya gratis, dapat 700.000 lumayan nggak? Buat rokok, bensin minimal kalau pergi nggak minta duit dari rumah. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, selemah-lemahnya syarat sukses itu, selemah-lemahnya Anda harus jadi seorang pebisnis yang minimal dapat 2+1. Karena setelah kita bedah 2+1 itu nanti kenapa? Contoh, kita dapat satu kiri satu kanan orang baru. Orang baru ini kan kalau setiap bulan kita dapat 2, kan nambah terus di orang baru ini. Masa sampai 3 bulan nggak ketemu ada satu yang aktif? Nggak mungkin. Jadi jangan apa? Sponsori orang udah senang. Boleh sponsor orang gratis, nggak masalah. Tapi yang lebih bangga lagi kalau dia closing 2+1, wah saya udah dapat satu kiri nih, wah nanti satu kanan lagi. Kenapa? Kita bukan mau nyari leader di sini itu untuk hari ini dapat dia langsung aktif, belum tentu. Itu kan butuh follow up. Tetapi minimal gini, kalau kita sudah dapat satu kiri satu kanan, kita sudah ada harapan untuk apa? Dapat duit sama RO gratis. Ini kunci suksesnya untuk supaya bisa kita berhasil di bisnis ini, ya kan? Nah, nanti kalau untuk yang lainnya istilah seperti saya masih di Rocky kan strateginya kan itu tadi cari 10 orang 5 kiri 5 kanan kan, kita jadi Rocky, benar kan? Oke, sekarang saya kasih yang sederhana. Nah, daftar nama yang tadi sudah dibikin. Nah, ini supaya kalau ini saya kasih gambaran nih. Anda punya 100 daftar nama. Ini kalau untuk mau jadi Rocky. Dari 100 ini cari 10 orang aja nih yang dia kalau beli paket 2,1 itu berapa? Ya. Nah, 10 orang ini berarti masuknya skala prioritas akap. Kalau Anda ngomong, dia nggak beli produk itu bukan karena nggak punya duit, tapi mungkin Anda jelasannya masih belepotan. Oke? Nah, 10 orang ini adalah masuk dalam daftar inti. Jadi jangan pernah presentasi orang yang 10 ini kalau ilmunya belum siap.
Nah makanya di sini fungsinya Aplen apa? Plan, saya punya 10 orang nih. Aplen bertanggung jawab untuk presentasi 10 orang ini. 10 orang ini kalau sudah join beli paket, Anda tidak perlu bantu lagi untuk download. Siap. Jadi jangan pernah download yang disuruh presentasi orang-orang ini. Ya, yang orang-orang yang Anda presentasi buat latihan setiap hari, dia beli syukur, beli juga nggak apa-apa. Alhamdulillah, itu yang orang-orang yang tadi, yang ekonomi lemah lembut tadi. Yang kalau beli 5 lembar, yang selama ini semua 100 di presentasi. Yang buang waktu kau, buang energi. Presentasi 10 orang ini, kalau dia closing 10 kan Anda jadi rugi. Mau jadi rugi seminggu, sehari 2. Tapi sama Aplen, jangan Anda sendiri. Kalau dia jauh di ujung dunia sana, pakai telepon. Kayak dulu apa, pertama kali sama saya. Setiap hari saya ditelepon, Plen, tolong ngomongin orang ini. Bukan karena dia pun Anda ini sudah hebat ngomong, tapi Anda kalau ngomong sama orang itu kekuatannya nggak ada. Karena orang itu tahu Anda. Iya, Tapi libatkan Aplen supaya apa? Dia nggak tahu siapa yang bicara Aplen itu. Dia dengarin, iya pak, oke pak. Nah jadi tugas Anda apa? Hanya menjembatani Aplen supaya sampai ke orang-orang yang prioritas ini. Jangan yang masih jadi batu kali Anda bawa ke Aplen, jangan, kasihan Aplen. Ya, bawa ke Aplen itu yang benar-benar dia kakap. Nah, Aplen sana. Dia kita target untuk beli 2,3. Ini orangnya ekonominya 2,3 nggak masalah. Ya jangan bilang Pak produk ini bagus, harganya berapa? Harganya 2,3. Jangan bilang harga 10 juta. Jangan ngomongkan masalah dia harga 10 juta. Kita kan awalnya kan nggak perlu dia mau bisnis ke, dia mau nggak ke, intinya dia beli dulu. Karena target saya mau jadi Rocky, bukan dia mau jadi bisnis ke, nggak peduli. Saya kejar target saya dulu. Setelah saya dapat target saya, baru saya follow up 10 orang ini. Kamu beli itu mau jadi apa? Nah begitu kita bilang 10 juta, dia bilang, aduh Pak, ini 10 juta kemahalan. Nah terus abang bilang kalau kemahalan 10 juta itu mahal, kira-kira ibu punya budget berapa untuk beli produk saya? Dia nyebut nggak? Saya paling punya 10 juta Pak. Oh nggak apa-apa, ini ada satu box buat ibu. Nanti tambahin lagi 150, minggu depan ibu dapat ya 1 jutanya sini. Jadi kalau dia sebut 1 juta, jangan sampai Anda bilang jangan Bu, nggak usah deh, itu rezeki Anda. Ini saya ambil dari kemarin, saya digorok di Turki dengan beli karpet, ya begitu. Kalau Anda bilang angka 10 juta, dia nggak mungkin dong bilangnya 10 juta kan? Bisa, nah tapi kan gini, nah sebelum ke sana kan kita teliti dulu dong. Ini orang ini kaya, tapi keluarganya ada yang sakit. Nah ini skala prioritas utama ini. Duit nggak masalah, punya keluhan, ya kan? Datang kita ngomong Pak. Ini buat ibu bapak, buat ibu ya, mungkin anaknya orang tuanya stroke. Nah, ini kalau buat orang tua kita harus, wah stroke itu begini gimana? Cocok nih. Kalau buat pengobatan stroke itu biasanya 1 sampai 3 bulan, ya kan? Nah 1 sampai 3 bulan ini, ya ibu itu cocoknya pakai paket yang untuk 3 bulan ke depan, yaitu paket 10 juta. Jangan bilang silver. Gak boleh, bilang aja Pak, dia kan nggak ngerti silver itu apa. Bilang aja cocoknya 10 juta, ini untuk 2 bulan ke depan. Kalau 3 bulan ke depan, Pak, emang nggak ada yang buat 2 minggu, 3 minggu. Sekarang ibu punya budget berapa? Closing nggak? Closing. Tapi dalam presentasi tadi, dia nggak nanya wala harga, wala apa. Anda juga nggak usah nanya ke dia, beli nggak harga diri. Udah dia, oke terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi. Karena tandanya apa? Kalau kita presentasi, kalau dia nanya tentang harga, artinya apa? 50% dia udah tertarik. Benar nggak? Setuju kan? Kalau dia tidak pernah nanya tentang, selama udah setengah jam mulut berbusa ngomong, kok dia diem baik? Jadi orang aja enggak. Begitu dia nanya harga, oh harganya sekian, jangan. Haji ya sabar. Setelah saya selesai, nanti saya jelaskan harganya berapa. Jadi presentasi itu selesaikan dulu. Begitu orang nanya harga, udah berhenti, jangan. Kita namanya itu kita nggak profesional. Nah, jadi apa balik lagi? Sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu ini orang yang contoh
Intel mau nangkap orang, ngirim dulu polisi, ngirim dulu Intel. Dilihat, oh jam sekian dia pulang. Oh bukan datang nangkap, enggak kan? Sama kita mau presentasi ini kita tahu dulu, oh konsumen kita ini ada keluarganya yang sakit nggak? Tapi intinya apa? Kaya dulu, punya duit dulu. Setelah punya duit, oh dia duitnya banyak. Oh kalau dia nih orangnya nggak sakit, nggak punya penyakit, orang masih sehat bugar, dia bilang ini untuk pencegahan Pak. Untuk pencegahan ibu sama bapak untuk 1-2 bulan depan, ya. Apalagi ibu kalau pakai kolagen bagus. Mantap. Inti semua itu, sebelum Anda presentasi, demokan dulu paling pertama, jangan presentasi dulu. Demo dulu produknya, PNG. Karena apa? Dengan demo psikologis dia 50% sudah runtuh. Melihat takjub sama kekuatan demo kita. Setelah kita demo, nah gini Pak, ini belum kita pakai aja, sudah seperti ini kekuatannya. Nah tapi untuk selanjutnya saya jelaskan dulu ya, apa ini kandungan-kandungannya, baru presentasi. Ente diam aja, jangan update lagi ngomong, ente juga ikut ngomong, jangan diam. Karena kan waktu kenalan ini Pak upline saya, dia yang lebih paham tentang produk, dia yang pengalaman, bukan dia sudah sukses, nggak usah kayak gitu. Dia sudah pengalaman, sudah tahu tentang produk ini. Karena saya baru, akunnya saya salah, upline silakan. Nah jadi tugas apa membantu Anda jadi Rocky itu untuk 10 orang ini aja. Setelah Anda jadi Rocky, bantu lagi seperti itu orang yang di bawah kita. Jadi udah jadi Rocky apa? Cari 10 orang. Ya kalau dia aja masih goblok, kenapa ente suruh cari orang? Nih apa yang daftar nama saya? Kapan kita datang ke rumah dia presentasi? Ini orangnya, dia pengusaha, juragan barang merosot. Setuju? Punya duit kan? Oh Pak, ini dia ini juragan ayam potong, punya duit pasti. Kalau buat di 2,3 ada. Ini yang datang di presentasi satpam. Hah? Jadi maksud saya di sini adalah supaya teman-teman itu membidik target itu harus sesuai dengan apa yang kita mau, bukan apa yang dia mau gitu. Jadi benar-benar jangan sampai kita datang ke sono udah jauh-jauh beli juga kagak. Ya di sana orang yang di sono, yang penting orang mau ketemu kita aja udah senang. Jangan buang-buang waktu. Ini bisnis kita ini Pak, ini produknya dari Eropa. Ya contoh Ibu, orang kalau mau jual Mercy atau orang mau minimal jual mobil Avanza, ya, ini sales nih udah ngerti. Kita datang ke pameran mobil. Dulu saya sering datang karena hobi lihat. Saya itu yang sales yang pakai begini, datangin kita aja kan udah tahu dari tampangnya ini orang kere, iya kan? Benar nggak? Tapi yang datang bapak-bapak atau Pak Haji Langgan, wah Pak, silakan Pak, gua dilewatin. Kenapa dia tahu yang ini kagak ada duitnya? Buang-buang waktu gua doang. Ya ini aja lah. Yang CB yang udah tua ya. Karena Pak sales promotion girl-nya SPG ini udah lihat, udah dikasih tahu sama apa instrukturnya. Nih orang yang tampang ada duit begini, cara pakai bajunya begini, gaya jalannya begini, udah dipelajari sama dia. Jadi sekian ribu orang yang datang lihat pameran mobil itu, dia udah bisa bidik dari jauh. Ah yang berduit nih, oh si Mars yang kagak ada duitnya. Walaupun saya otak-atik itu mobil, ditengokin gua kagak kita. Pernah nggak kayak gitu? Sering. Kenapa? Karena dia tahu yang datang ini mah lihat-lihat doang. Tapi kalau orang kaya kan dari jauh aja udah disamperin. Karena dia tahu kalau gua buang waktu sama dia, pantas kenapa? Minimal nanti gua follow up beli. Tapi kalau yang ini ya, ini gua tahu datang kan naik aja. Ya nggak mungkin kalau gua tawarin mobil ini. Sama, kita juga dari konsumen kita harus pelajarin dulu, jangan main hantam tabrak. Nah kalau yang tabrak-tabrak itu buat latihan aja. Ibarat kata kalau orang mau perang mas sparring dulu, ya. Nah, jadi itu pertama, itu konsumen. Kita pun sekarang harus meningkatkan kapasitas. Contoh, ya datang ke teman kita minimal pakaian rapi. Diri kita dulu, sikap kita benar dulu, ya kan? Ketemu minimal wangi. Modal kita itu kan, Iya. datang presentasi, pakai sendal jepit, baju acak-acakan, ya orang udah nggak tertarik lihat kita.
Ya kan? Nah, jadi apa? Performan kita juga kita harus jaga. Nah, baru ini apa nih? Silakan. Nah, jadi intinya apa? Untuk menemukan orang yang beli produk kita itu, untuk closing itu gampang kalau kita targetnya tepat. Ya, dipresentasi sama orang-orang yang tinggal di yang ngontrak apa, tukang ojek, aduh buat beli berapa satu lembar 50.000, saya udah seharian belum dapat 50.000, kira-kira dibeli nggak? Udah gitu Anda kasih dia tempel lagi, rugi. Akhirnya apa? Produk demo habis, tempel sama tukang ojek. Biarpun bagus tuh produk, biarpun tadinya jalan begini, tetap aja nggak bakalan beli. Kenapa? Nggak ada duitnya. Bagus. Iya, betul. Semuanya kita download saya di Medan tuh. Berarti nempelin sama orang kaya aja Pak ya? Iya. Orang kaya setelah di presentasi tadi, umpamanya kita udah 10 juta, kita ngomong nggak ada juga dia reaksi, ya Pak mungkin saat ini belum tepat atau mungkin ada kebutuhan Bapak yang masih banyak, yang mudah-mudahan nextnya Bapak bisa membeli produk saya ini, saya kasih nih tempel, jangan dikasih, langsung ditempelin. Jadi apa? Itu PNG itu kan ada isi 25, 10 lembarnya dipotong jadi 4 kan, jadi ada 40 lembar. Nah 40 lembar ini cari orang-orang kaya, tempelin. Dan tukang Siap. ojek ya? Iya, jangan tukang ojek. Nah tukang ojek tanya sama dia, Pak, Bapak punya Kontrakan nggak? istilahnya itu langganan orang kaya nggak? Oh ada Pak, saya sering antar jemput anak sekolahnya. Ada nggak di rumah itu ada yang sama? Oh ada Pak, ibunya. Nah, dia kerja apa? Oh, dia itu pengusaha. Gila. Sekarang gini, gue bisa nggak ketemukan gua sama orang itu? Kalau dia beli produk saya kasih kamu 100.000. Mau nggak dia? Mau. Bukan Pak, ini produk Amerika bagus nih. Tolong Bapak sampaikan ke dia. Nggak dibeli. Salah siapa? Salah kita. Nah, tuh kamu ojeknya kentengin dia. Kapan Pak bikin jadi sama dia? Saya sama Bapak datang ke sana. Oke, Bapak diam aja. Saya ngomong. Kan orang itu kan orang kaya itu kan karena tukang ojek itu. Ya, saya punya teman tuh, dia baru pulang dari Turki, bawa produk bagus. Produknya kagak dimakan, kagak diapa, pokoknya ditempel dong bisa lari. Kan gitu. Dia tahu tadi ini yang benar. Ya. Iya kan? Oh akhirnya dia bilang, oke kamu bawa kemari tenang kamu. Siapa tahu ibu yang tadi stroke bisa lari kan? Oke. Kalau tukang ojek kan ngomong kan dia nggak salah. Iya kan? Oh Pak, waktu kemari ada dia. Akhirnya apa? Kita sampailah kepada si orang kaya tadi melalui jembatannya wasila tadi. Jadi jangan remehkan tukang ojek. Tukang ojek itu juga dirangkul tapi tanya, lu punya teman orang kaya kagak? Kalau lu mau lu udah beli, gua dapat duit. Ya kan? Orang kaya itu beli, tukang ojeknya dapat duit, kita dapat duit, semua dapat manfaat. Tapi kita kan gini, Pak. Bagus nih, presentasi sehari sama tukang ojek. Dia mumet. Beli kagak. Akhirnya apa? Bisnis ini susah. Lah, kalau begitu Pak, orang yang jual mobil Mercy, mobil Avanza, itu udah pada bangkrut. Siapa mau beli coba? Dia tahu produksi terus. Dia teliti. Wah, orang buka warung McDonald ya. Sebelum dia buka, dia cek dulu di situ masyarakatnya hobinya apa. Terus di situ orang kaya yang tinggal di situ ada berapa? Bukan asal-asal orang mau bangun apa, makanya ada nggak di Cikupa McDonald? Ada satu. Satu doang kan? Citra Raya. Kenapa? Dia survei dulu, ngasih tiap dana aja McDonald. Kecuali apa? Ayam kremes. Kenapa? Dia udah tahu kalau gua buka di sini bukan barang gua nggak enak, yang belinya kalau kagak punya duit. Iya. Makanya McDonald nggak buka di situ, Pizza Hut nggak buka. Kenapa? Karena dia tahu di situ masyarakat situ doyannya jengkol, nggak doyan pizza. Dia lah sekarang dia bikin questionnaire dulu. Dia diwawancara dulu penduduk situ ini.
Nah, jadi akhirnya apa? Makanya kalau ibu-ibu kalau ke mall kemana kan suka dikasih minum apa gratis sama saya. Itu kan untuk meneliti tentang daya beli. Kalau daya beli di situ bagus, mungkin dia akan buka stand di situ kan. Nah ini kita nggak main hantem aja, iya kan? Pokoknya emang dulu kalau di kelurahan lama kita dicuci otak, jangan kan orang batu presentasi katanya. Pokoknya yang ada kakinya ya memang berhasil tapi lama. Ya kita sekarang harus cerdas dikit, iya kan? Udah tahu orang kismin di presentasi juga. Nah yang kismin itu diberdayakan. Kamu punya teman nggak atau punya keluarga nggak, saudara nggak? Oke dia sapam, kenal nggak sama bosnya? Ya kan? Oh saya kenal baik. Ya udah Pak, kapan-kapan bisa nggak pertemukan saya sama bos? Kenapa? Saya punya produk dari Amerika, dari Turki, bagus. Siapa tahu kalau dia butuh, dia beli, nanti kamu saya kasih komisi. Kan senang dia. Akhirnya apa? Karena komisi itu dia perjuangkan lah ide kita kan. Nah kalau kita nggak janjikan dia, kayak contoh nih, Bapak kalau beli saya kasih 100.000. Itu macam anggota dewan kan? Nah, kenapa kita nggak pakai cara itu juga? Iya kan? Dia mau beli suara kan? Ntar itu udah jadi lupa juga. Ambil itu dulu dikasih 100.000 ini. Nah ini teman-teman, jadi supaya apa? Kerja kita lebih efektif. Artinya apa? Tugas pokok kita 2+1. Tapi kalau mau sekarang umpamanya apa? Targetnya apa? Tadi mau apa nanti sebulan? Ya udah cari aja 30 orang yang dia mampu beli paket gold. Kalau 30 orang ini presentasi, yang closing 10 orang, jadi apprentice nggak ada? Jadi kan, yang selama ini kita. Nah kalau mau membangun tim itu dengan cara rookie, berarti carilah orang-orang yang mau jadi rookie 6 orang kan. Nah 6 orang yang mau jadi rookie ini, itu yang kita bantu presentasi 10 orang itu tadi. Jadi Pak Im harus cepat mengupgrade ilmunya supaya apa? Downline itu dibantu presentasi, bukan downline disuruh presentasi sendiri. Di awal nggak bakalan bisa closing. Itu adalah mimpi kita. Nah kita selama ini akan jadi bos. Kamu presentasi, jangan bantu downline dulu presentasi. Setelah itu dia jadi rookie, lepas dia. Karena udah 10 orang kita bantu dia presentasi. Disitulah kapasitas kita dihargai sebagai atlet yang membantu itu tadi. Bukan atlet ketemu di aku doanya dimotivasi doa nggak bakalan jalan. Pulang ke rumah diomelin bini, lupa lagi. Tapi donai, kamu punya daftar nama di mana? Saya datang sama kamu, kita presentasiin dia. Nah dia punya kekuatan. Dia merasa bangga, atlet saya bantu saya. Lah kalau udah dibantu 10 orang nggak mau jalan juga, tinggal aja. Itu namanya orang nggak ada kemajuan, nggak ada niat untuk maju. Jadi kita udah nggak ada dosa ninggalin dia kan? Karena kita udah bantu. Carilah 10 orang yang berpotensi, kenalkan sama saya, kita atur waktunya. Kalau umpamanya setelah hari 1, 10 hari kelar kan? Kalau 1 hari 2 berarti 5 hari kelar. Nah jadi satu-satu, kamu punya daftar nama mana? Oke, kita agendakan ini besok si A, si B, si C. Nah, utamakan mereka-mereka yang dekat. Nah tapi kalau nggak ada ya closingnya tadi pakai conference, teleconference. Anda telepon dulu upline-nya sudah di dalam telepon, baru telepon orang itu. Nanti kita kenalin aja nih ada apa ini. Nah beliau adalah upline saya, dia yang mengenalkan produk ini. Coba Pak Hindi tolong jelaskan. Akhirnya jelasin. Oh kalau memang dia kapasitasnya kakak bener, nah mungkin saya yang turun atau Pak Bowo Bulia. Tapi ya kalau kelas di situ nggak perlu. Pak Im turun, Abah Hindi turun, Pak Ahmad turun. Karena apa? Karena apa? Supaya kita berbagi pengalaman dan berbagi tugas, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Oh, berarti saya harus bantu downline saya presentasi. Nah, intinya apa? Setelah dia di presentasi 10 orang ini, ada yang beli produk. Nah, mereka yang beli ini yang nanti kita lakukan tahap kedua adalah follow up. Udah pakai produknya, di servis, ditanyain, oh kenapa, oh begana, bugong, sudah selesai, udah nyaman dia pakai produk. Nah, jadi artinya apa teman-teman? Kalau untuk mencari duit gampang, ya.
Yang seperti tadi Pak Bowo bilang 100 juta. 100 juta nggak usah 100%-nya lah. Ikuti gaya Pak Bowo tadi itu 20%-nya aja, Anda udah punya 10 juta per bulan. Nah, jadi artinya apa? Di awal dapat 10 juta untuk operasional bangun tim. Yang tadi yang dimaksud oleh Pak Bowo itu adalah kerja pribadi kita untuk supaya dapat duit buat bangun tim. Yang susah di sini adalah membangun tim bisnisnya. Anda ini adalah di coaching, dilatih untuk menjadi pemimpin. Sekarang saya tanya sama teman-teman, siapa yang banyak duitnya di dunia ini? Pemimpin. RT banyak duit, tentara komandan yang punya duit. Kalau jadi kerja di kantoran, siapa yang punya duit? Direkturnya, yang gajinya gede. Jadi apapun profesi Anda, duit itu datang kepada pemimpin. Jadilah Anda pemimpin. Kalau Anda punya bonus atau punya bonus besar, ya berarti dia punya tim bisnis. Nah, jadi sekarang integritas kepemimpinan kita diuji di sini. Makanya bantu online presentasi supaya integritas Anda dihargai di situ. Itu maksudnya. Pak Bowo rela-rela turun ke sana, pergi ke sana. Oh, itu kenapa? Karena ingin membantu. Saya juga datang ke sana supaya nah, tetapi balik lagi ke teman-teman tadi, siapkan apa alat bantunya. Jadi gini, teman-teman, dia sudah hijau, oke, ini kuncinya. Dia sudah hijau, baru bantu dia presentasi 10 orang. Kalau dia belum hijau, jangan. Itu dari saya. Berarti dia sendiri belum serius. Ya. Mau gimana caranya, bodo amat. Dia hijau dulu. Anda udah hijau, saya punya kewajiban, mana daftar nama kamu? Udah, urusan saya presentasi. Nah, berapa orang? 10 orang. Ini apa? Minimal pegawai negeri, minimal dia pegawai swasta. Kalau pegawai negeri, pegawai swasta, pastilah dia beli 2,3, nggak bakalan susah. Oh, pegawai negeri anak 8, wah ribet juga itu. Gua aja ayam nih udah kedapet IP aja nih. Iya. Kayaknya daftar namanya bagus-bagus semua nih. Iya, betul. Jadi daftar nama itu akhirnya dikonsultasikan dengan Aplen, biar Aplen yang bantu presentasi. Dari awal sampai kita bisa. Nah, minimal kalau nggak jadi yang 10 orang itu closing, kalau 1-2 kan kita sudah dapat yang namanya 2+1 kan? Itu maksudnya. Oke? Nah, ya, jadi untuk penutupnya saya tadi bilang kita di bisnis ini bukan bisnis jual beli produk sebenarnya. Di sini adalah bisnis kepemimpinan. Nah, kepemimpinan kita itu akan diakui oleh tim kita kalau kita memang turun membantu tim kita, ya kan? Nah, kalau pimpinan nggak mau gue pecat, tapi kalau pemimpin bukan, orang ikut kita karena kita punya integritas, kita punya tanggung jawab, ya kan? Jadi apa? Siapkan dulu kita punya apa istilahnya itu bekal, ilmunya ditutupkan. Untuk jadi pemimpin kan butuh ilmu kan, butuh pengalaman. Nah, jadi saat ini kita lagi belajar jadi pemimpin. Kalau belum punya bonus berarti belum jadi pemimpin. Betul. Iya kan? Nah, jadi kepemimpinan itu dimanapun pasti punya duit ya. Di profesi apa aja, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi sekarang kalau umpamanya sudah tahu itu, persiapkan alat bantu, ya. Nah, persiapkan alat bantunya apa? Alat bantunya produk harus ada minimal selembar toyo untuk demo, ya. Terus kedua, alat bantunya apa? Dia harus sudah punya link Zoom di HP-nya. Alat bantunya apa? Dia sudah tahu cara registrasi minimal. Nah, itu boleh Anda bantu presentasi. Jadi dia lengkapi dulu, sudah hijau, sudah punya link Zoom, dia sudah istilahnya tahu cara registrasi. Artinya apa? Kalau ada orang join, dia registrasi sendiri udah bisa. Jadi segera, kalau yang serius segera ajarkan dia registrasi, cara registrasi orang. Yang kedua, setelah itu dia harus punya link Zoom, ya. Setelah itu baru bantu dia presentasi tadi 10 daftar nama yang potensial. Bukan semua daftar namanya, 10 aja. Apa? Supaya dia melihat kita cara presentasinya. Setelah dia lihat, nanti sekali-sekali jorokin lu presentasi bareng nama kita kasih dia presentasi, kita lihat aja bisa nggak dia presentasi, supaya apa? Nanti ada pengalaman. Nah, makanya setelah itu nanti kita
bisa istilahnya itu lama-lama dari hasil presentasi itu lama-lama kita punya tim kan. Nah, tim itu akan kita punya manakala ketemu yang minimal satu kiri aktif, satu kanan aktif, yang dia tiap bulan pasti 2+1. Kan enak tuh. Yang dia 3 bulan berturut-turut dia pakai itu, dia dapat 2+1, itu adalah tim inti Anda itu sebenarnya. Yang lainnya itu adalah belum. Ukurannya apa itu tadi? Ya, ukurannya itu. Jadi apa? Akhirnya apa? Kita nanti lama-kelamaan dari 2+1 yang kita presentasi tadi dapat orang baru. Dia mau jalan nggak jalan itu urusan nanti. Yang penting intinya dia beli dulu. Karena apa? Di awal itu kita butuh apa? Percepatan, ya, supaya punya duit, ya kan? Saya ingat apa kata Pak Bowo, kalau jalankan ini 2-3 bulan nggak ada duitnya, berarti Anda ada yang salah. Dulu saya ingat, oh kalau sampai sebulan, 6 bulan, 7 bulan nggak punya bonus juga, berarti udah berhenti aja, gitu. Oh masih proses Pak. Oh proses terus. Harus proses terus. Iya kan? Itu saya ingat tuh, oh masih proses Pak. Ya proses itu 1-2 bulan, nah, kalau 8 bulan jangan berproses terus. Kalau sudah ada hasil, ya kan? Hasil itu bukan berarti harus berpuluh-puluh juta, bukan. Tapi setiap bulan minimal Anda bisa membiayai bisnis ini dari bonus Anda. Maksudnya apa? Contoh, ya setiap bulan kalau dapat 5 juta aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi tiap bulan dapat. Nah ini kan kali ini dapat bonus, puasa 3 bulan. Nah kecuali kalau Anda nahan postingan beda lagi, ya, karena Anda lagi ngejar peringkat, iya kan? Nah terus teman-teman di sini minimal setiap bonus yang dapat itu ditabunglah dikit-dikit. Supaya apa? Jangan diambil semua dari wallet. Ini saya lagi belajar. Kenapa? Supaya suatu ketika ada mau RO, bisa ada duit di wallet. Karena kalau kita mentukar butuh waktu 14 hari lagi. Terus kedua, kalau di wallet ada darurat, contoh mau kejar rugi, tahunya domain dia kurang atau satu basic, bisa malam itu juga kita bisa transfer dari wallet kita, dari wallet kita ke manajemen, suruh manajemen potong aja. Ya kan? Jadi jangan sampai umpama dapat di bonus $100, diambil semua 100-nya, sisain aja 20 ke 30. Dikumpulin lama-lama kan jadi banyak, itu yang nanti buat apa? Darurat atau juga. Betul. Ya? Oke? Itu mungkin aja dari saya, karena udah malam teman-teman juga jauh. Ya, insya Allah nanti kita akan perang nanti setelah habis lebaran ya. Siap. Pak. Ya, sudah perang yang sesungguhnya ya, perang untuk merubah masa Nasib. depan menjadi lebih baik melalui one more. Amin. Kita kepengen nanti semua yang hadir ini September berangkat semua ke Istanbul. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada salah-salah kata, saya secara pribadi minta maaf. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi habis lebaran ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.